Ini ya. Oke, inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang Kristen. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ayat ini, surat Paulus ini dikutip oleh Muhammad, gambaran tentang surga. Yang apa? Bukan Mengurangi. Pawan kah? Yang noise kayak lagi ngecas itu siapa ya? Peri, cepatlah. Aku mute lagi mute. Kalian yang mengurangi dan menambah. Yesus disalib, kalian bilang apa? Diserupakan. Aduh, kok malah di mana? Nah, itu Kalau bahasan dalilnya kita. dimintain. Bukan itu bahasan kita. Bentar Uni, kayaknya harus aku terjemahin lagi Uni ya. Silakan. Kayaknya bahasa Uni terlalu ketinggian. Tapi akui dulu ya. Kalian kan mengatakan Yesus tidak disalib. Mana Siapa dalilnya? yang merubah? Mana dalilnya? Kalian. Mana Jadi, dalilnya di ya. surga nggak ada kawin mengawin? Sendiri itu, brother Di mana sister. dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Sebentar saya carikan ayatnya. Dari tadi kayak ngomong mulu. Datanya mana? Oh, cas ya terus. Iya. Terus tadi ingat ya Uni ya, tadi yang dia bilang yang di Matius 19 ayat 29 itu katanya kan menerima upahnya itu kan di surga katanya tuh nih. Assalamualaikum Bang Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa di surga? wabarakatuh. Salam. Ya, Bang Buat apa? Noise ya. Buat apa di surga 100 istri itu buat apa ya? Nah, Baik. makanya. Buat apa itu? Buat pajangan kah? Mana dalilnya? Di surga nggak ada kawin. Terus tadi dia bilang itu upahnya itu buat di Dulu surga. ayatnya ya. Kalau itu upahnya buat di surga, di situ ada istri loh. Ngeri loh, istri buat apa 100 di surga? Mic-nya dimakan. Mic-nya dimakan tuh, mic-nya dimakan. Lisko, malam Lisko. Bang Wan, HP-nya dicas ya? Ya, Oh iya. salam untuk semua kakak saya, bang, semua kawan saya juga. Oh iya. Ya udah sekarang ini Lisko. Oh sekarang. Yang maksudnya Matius 19 ayat 29 itu bang, 100 istri maksudnya gimana itu? Kau ini Kristen nggak? Iya Kristen kak. Sorry. Dia Coba Kristen cuma nggak menyembah Yesus. Uni. ya, coba Rizko baca saja. lanjut. Nanti Rizko yang berhak menjelaskan kepada kami. Coba Anda jelaskan itu. Jadi kita akan Ayat uji. berapa? Jadi Ayat ketika berapa? Anda buka Matius 19 29, maka Iya. Anda jelaskan ayat itu, maka kami akan uji setiap penjelasan Anda itu. Dari mana dapat penjelasan itu? Apakah relate dengan tekstual? Karena gini, kebanyakan teman-teman Kristen membahas kontekstual itu kadang kabur dari tekstualnya. Dan saya ingin tahu siapa yang mengajarkan itu. Jadi satu, kamu dapat pengajaran dari mana? Kedua, apakah ajarannya relate dengan tekstualnya? Yang ketiga adalah apakah konsep yang kamu sampaikan nanti tentang penjelasan itu betul-betul masuk dalam ranah sisi-sisi keilmuan. Kita bahas saja, jelaskan saja itu. Iya ya kak, tadi ini udah saya baca Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ulang lagi. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali Oke, 100 kali wait. lipat.
Kamu tahu tidak, terjemahan yang kamu baca itu telah terjadi distorsi yang sangat-sangat fatal. Kenapa? Menghilangkan satu kata yang ada di dalam teks aslinya, itu kata geneika. Itu kata istri. Saya akan bukakan kepada kamu ya. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat, ntar Natali bisa bantu nih untuk Oh, jelaskan bisa, tentang itu. bisa, Uni ada tahu bisa, Uni, tentang- bisa, Uni. Udah ready, udah gemes aku dari tadi nih. Sabar yang lapar, sabar yang lapar. Oke. Aku gedein dulu ya. Taram. Nah, ini kan yang terjemahan ya, Bang Rizko punya ya, Bang. Ya kan? Iya, iya, Kak. Nah, ini sama ya, Bang ya, terjemahannya. Iya, Sebelum Abang lihat original teks, ini sebenarnya Bang, terjadi banyak sekali perubahan terjemahan Bang. Di sini sempat terciduk Bang, ditulis istri. Nih Ya, begini, WLT 2008. Sebentar, jangan begini dulu, begitu dulu ini, jangan begini Iya, dulu. iya. Aku mau begitu. Iya, Nah, iya. Santai aja, Kak, santai, santai. iya. Sharing, Terus sharing. Iya Bang Rizko. Iya, iya. Terus di sini Bang Rizko, terus sebentar. Hati-hati buka cam dek pakai hijab ya dekku. Tadi nggak ada cam ke mukaku kan? Nggak ada ya? Aman. Nggak ada kan? Nggak ada cam ke aku kan? Ya aman ya. Bikin panik aja. Oke, lanjut ya. Terus ini original teksnya Bang. Nah, aku bukakan nih. Matius ya, 19:29 nih sumbernya Bible Hub. Nah, di sini memang ada kata istri, Bang. Nih, gunaika. Gunaika ini wife. Kelihatan nggak, Bang? Bentar. Mana nih tadi nih? Nih. Nih, gunaika. Ada gunaikanya, ada wife-nya. Jadi dapat istri, dapat balasan 100 istri juga gitu loh. Nah, ini buat apa ini? Istri buat apa ini di surga ini? Katanya ini kan balasannya kan buat di surga kan? Istri kok maksudnya gimana nih, Kak? Kok di situ ada istri di Bible nggak gitu? Maksudnya gimana nih? Mana? Oh, di Bible-nya Abang yang ini. iya ya, tapi kok di situ kok mengatakan istri gitu? Ini, Bang, Bible itu banyak versi, Bang. Banyak terjemahan. Dia kan beberapa kali diterjemahkan. Kayak sekarang yang terbaru aja kan udah ada TB2 gitu ya. Nah, kalau di sini Istri itu dirubah jadi ladang, Bang. Itu maksud saya, Bang. Diselewengkan artinya. Iya, maksud saya, Bang. Yang membuat Alkitab ini kan manusia. Jadi kadang ya haruslah kita berpikir positif begitu. berpikir positif. Kejujuran dalam hal ini, Bang. Iya, Bang, namanya kita manusia yang buat, bukan utusan Tuhan yang buat manusia. Ya, jadi kalau dibuat istri gitu kan sebenarnya fatal besar. Jadi mau gimana lagi kita buat gitu maksud Iya, saya. ya jujurnya gini, Bang. Iya. Kalau ada hal yang berbeda seperti itu, standarnya berarti ke original text. Yang sebenarnya apa sih? Maksudnya gitu. Ternyata istri, Bang, di situ bukan ladang. Yang ladang itu salah. Jadi teman-teman Kristen seharusnya mengganti 100 istri di sana, bukan 100 ladang, ya. Gitu, lanjut, Bunda. Oh, maksudnya, Bang, umat Kristen mengatakan bukan ladang, bukan Karena data original teksnya itu diseleweng oleh LAI jadi ladang, padahal original teksnya itu genaika, itu artinya istri, Bang. Itu kan pembodohan kepada jemaatnya, kepada umatnya, istrinya, begitu loh, Bang. iyalah, pasti ada salah lah gitu, Bang. Artinya umat Islam ini kan pinter-pinter, Bang. Jadi memberi pengajaran kepada teman-teman Kristen, coba kembali ke original text. Kalau ada diskusi perbedaan gini, oh Islam mengatakan begini, Kristen mengatakan begini, ya kita standarnya ke original text. Mana yang benar? Tapi saya rasa sama saja. Saya rasa sama saja ladang sama istri. Sama-sama untuk bercocok tanam.
Boleh saya jawab? Boleh saya Pasti jawab? beda itu Bang Muad, pasti beda lah. Nggak mungkin diganti 100 istri. Kan nggak bagus. Pengajaran Oh ya, saya pikir ini ladang kan untuk bercocok tanam. iya, tanamannya kan beda Bang, bukan manusia. Halo? Halo? Oh iya Bang, lanjut Bang. Saya mau jawab ya. Belokan Itu lagi Ferry, belokan lagi silahkan. Intung di sorga itu tidak ada kawin mai. Mari saya tunjukkan di Markus pasal 12 ayat 18 mulai ya. Ini pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Oke. Markus berapa? Markus pasal 12. Banyak cemen itu. Ayo Uniripa aja lah. Oke. Saya baca mulai dari ayat 18 ya. Sebelum kamu baca, kamu sekolah bahasa Indonesia nggak dulu? Oke. Saya Enggak, akan baca. kamu baca kan? Saya paham itu. Kamu dulu di sekolah belajar bahasa Indonesia tidak? Tadi saja Anda nggak bisa jawab. Lanjut. Tadi saja Anda bisa jawab. Mazmur berapa, Fer? Markus berapa, Ferry? Halo. Markus berapa? Markus 12 ayat 18. Saya baca ya. 18. Ya, baik. silakan. Perikopnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ataupun adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan." Ayat 21. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Ayat 22. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ayat 23. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Malaikat di sorga itu tidak kawin-mawin. Sudah. Oke Tidak ya. kawin-mawin. Sudah. Makanya di dalam perjanjian lama tidak ada satu dalil yang mengatakan bahwa Allah akan menyediakan Cukup bidadari sekian di dan surga. terima kasih. Ya. Dalil yang Anda bawakan ini itu hari kebangkitan. Bukan hari di surga. Hari Memangnya kebangkitan malaikat di surga itu memang nggak ada yang kawin. Hari kebangkitan memang nggak ada yang Di kawin, surga Bang. itu- Bang, Malaikat itu hari tidak kawin-mawin di surga. hari kebangkitan memang nggak ada yang kawin. Pengikut gantian. Memang Memang hari nggak ada yang kebangkitan kawin. Hari kebangkitan orang nggak ada yang itu kawin. setelah dibangkitkan mau dikemanakan? Orang itu setelah dibangkitkan Hari ketika Yesus kebangkitan datang nanti itu mau akan dikemanakan? panjang lagi, nanti Apakah ada mau hidup di dihisap dunia? lagi, akan Dunia ini sudah dimintai pertanggungjawaban. dihancurkan. Kamu Ini ikut ya. diam dulu gantian biar Ketika Mbak Yesus Natali datang narasi sudah dulu. dihancur leburkan. Bumi ini sudah hancur. Ya udah tadi Mbak Natali. Langit ini Ya. Ya diam dulu Mbak Natali, Mbak Natali. Silakan Mbak Natali. diam dulu lah. Diam dulu gantian. Astaga, kamu dari tadi baca aja Iya, panjang iya, lebar iya, aku iya, iya, diem iya, iya. loh. Tolong ya, hentikan kekuculukan yang kau Gantian. katakan itu ya. Karena di sini itu jawabannya hari kebangkitan. Jadi, ini hari kebangkitan beda dengan hari bersenang-senang di surga. Hari kebangkitan itu ya hari kebangkitan, bukan hari udah menikmati semuanya di surga, beda. Hari Dibangkitkan mereka akan dikemanakan, Mbak. Ini diam dulu Hari kebangkitan nggak ada yang kawin memang, jangankan kawin ya, orang-orang pada sibuk semua mikirin apa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi nggak usah lah kamu pikir mau kawin-kawin di hari kebangkitan, nggak ada yang nafsu buat kawin hari kebangkitan.
Pikirin sendiri udah. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Lanjut. wabarakatuh. Bundaku yang Udah. cantik. Apa kamu dikemenangkan mereka ketika mereka dibangkitkan? Udah ya. Yang ini udah clear. Sebentar Yang ini lah Pak, sudah sebentar. Ketika mereka Masalah- hidup kekal tidak akan mawin, mereka hidup seperti malaikat. Jelas Astaga. katakan. Iya, ini ayatnya bener, ayatnya Kalau nggak bener. kedengeran nih ngomong aja aku jadi. Ini ayatnya bener memang. Memang Ini aku itu lo setuju. gantian Pak Ferry. Aku setuju dengan ayat ini, nggak ada masalah karena memang hari kebangkitan tuh nggak ada yang kawin, nggak ada yang nafsu buat kawin, itu nggak ada. Hari kebangkitan semua pada sibuk semua mikirin diri sendiri. Kebangkitan nggak mikir kawin ngawin. Makanya siapa yang pengen kawin, gak nafsu buat kawin hari kebangkitan, gila nih orang. Nah, terus yang kamu tadi bilang ini kan katanya itu yang mana ya tadi? Ini ya. Nih, ini katanya kamu kan ini tadi memperoleh hidup yang kekal, ini kan dapat balasannya nih di surga ya, dapat balasannya di surga. Iya, berarti di surgamu itu dapat ini ya, dapat 100 istri ini ya. Nih, di originalnya ada Gunaika nih. Dapat 100 istri, buat apa kalau istri di surga sampai 100? Buat pajangan, buat terima tamu. Surga tidak Terima ada tamu. kawin mawin, hidup seperti malaikat. Malaikat Dalilnya tidak udah nggak kawin ada. Kamu mawin. dalilmu di surga nggak ada kawin mawin di mana? Malaikat tidak ada yang kawin mawin. Sudah Dalilnya di jelas, surga nggak ada jelas kawin di kok. mana? Dalilnya di surga nggak ada kawin Malaikat mana? tidak kawin mawin. Dalilnya di surga nggak ada kawin mana? Ya betul. Perjanjian lama tidak Ini pada dikatakan hari kawin kebangkitan mawin. nggak ada Memang. kawinnya. Ini Betul. ditanya pada hari kebangkitan. Memang di perjanjian lama juga tidak pernah dijanjikan kawin mawin. Coba Anda tunjukkan satu dalil. Ini kenapa Di ke surga perjanjian ada kawin lama? mawin. Kenapa kamu minta perjanjian lama? Perjanjian lama, perjanjian baru Kenapa? sama. Kan, itu nanti di surga dapat 100 istri buat apa? Ini yang saya tanya ini loh. Tidak. Kata kamu nih tadi kan balasannya buat di surga. Buat di surga itu ada 100 istri Ya, itu buat kalaupun apa? Nih. kalaupun 100 istri tapi tidak ada kawin mawin di sana. Nah. Jelas di surga tidak ada kawin mawin. Ada Itu istri di surga intinya- katanya nggak kawin mawin. Waduh. Intinya kayaknya ada di kelainan surga nih dia nih. tidak ada kawin Kamu- mawin. Kayaknya Hidup ada seperti kelainan nih, malaikat. kasihan nih. Nggak ada ayatnya. Mana lagi kehidupan malaikat? Silakan Bang Natali dulu, Bang itu Ferry Salah dulu dulu lah. sesuatu yang dijanjikan oleh Ini Allah pada hari kebangkitan. Kamu jangan ngadi-ngadi dong. dengar telinga belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang Ini hari yang setia kebangkitan. Kamu jangan ngelawan Bible-mu lah. Ini keterangannya pada hari kebangkitan kok, yang nggak ada kawin. Di surga tidak ada Mana? kawin mawin. Hidup Mana di seperti surga nggak ada malaikat. kawin? Itu Mana di surga hidup nggak ada seperti kawin? malaikat. Hari Apakah kebangkitan malaikat bukan di kawin surga. mawin? Kuculuk. Hari Apakah kebangkitan itu bukan malaikat di surga. kawin mawin? Tidak dikawin Hari dan kebangkitan bukan di dikawinkan. surga, Yesus Kuculuk. katakan kalian sesat karena di surga tidak ada kawin mawin. Hidup seperti malaikat. Kamu yang sesat. Datanya aja udah kayak begini. Aduh, ya inilah ya kementok Di berantem sama surga Bible tidak ada sendiri. kawin mawin. Ya Di gini loh, surga orang Kristen ini contoh tidak ada orang Kristen kawin ini mawin. nggak paham Yesus ini katakan bahasa kamu Indonesia. sesat. Di Hidup situ manusia itu diceritakan seperti tentang hari kebangkitan, itu perikopnya apa? Baca perikopnya yang utuh. setelah kebangkitan, kemudian mau dibawa di mana Bukan mereka? setelah, ini hari. Kenapa kau rubah lagi? Ini hari kebangkitan, bukan setelah kebangkitan. Hari kebangkitan. Iya, memang. Iya, hari kebangkitan itu belum di sorga, itu baru dibangkitkan dari kematian, itu dibangkitkan, itu orang tidak kawin mengawin, betul. Di Islam pun demikian, di Islam pun tidak ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Jadi di Islam pun sama, di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin, boro-boro mikir kawin di hari kebangkitan, ngawur. Gak bisa bahasa Indonesia dia orang ini. Malaikat di surga. Iya, Malaikat betul, di hari tidak ada kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin seperti malaikat di sorga. Di sorga malaikat tidak kawin. Nah, kita di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Tidak ada. Nah, Tidak masalahnya ada, itu, di surga. jadi kalau di sorga itu apa? Tidak ada ini, tidak ada jasa. Iya, sorry aku mau dulu Bang Anggur biar enggak ini. Silakan Mbak Natali ya, habisin narasinya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih dilanjutin Bang Anggur, soalnya sama aja narasinya kok. Dibuka aja mute-nya, Udah Mbak nggak Natali apa-apa. udah? Nggak apa-apa, buka aja. Soalnya ini Oh, kan iya. sama aja kan bersama Bang Anggur, narasinya sama aja kok.
Oke, silakan. Iya, jadi gini ya, pengikut Paulus kan gini, di hari kebangkitan bukan ada di sorga, itu masih dalam proses di hari kebangkitan dari mati dihidupkan kembali, itu hari kebangkitan. Nah, pada saat hari kebangkitan di Islam pun sama, tidak ada kawin mengawin. Nah, ini cerita kebangkitan, makanya perikopnya itu apa? Tentang hari kebangkitan, bukan tentang di sorga. Nah, pertanyaannya, apakah di sorgamu itu adalah roh semua atau gimana? Silakan. Oke. Silakan. Yang Yesus janjikan kepada orang-orang yang taat, saya baca supaya tidak ada dusta di antara Di, kita. di sorganya Kristen ini roh semua atau gimana? Tidak ada jasad. Oke. Yang Wahyu saya 19 ayat yang 7. ini Fer, ya. dibaca Fer. Wahyu 19 Oke. ayat 7 Fer. Ini ya. Oke, inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang Kristen. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ayat ini, surat Paulus ini dikutip oleh Muhammad, gambaran tentang surga. Kemana aja? Saya. Lari-lari Nah, kemana? itu sih, ada Pak Ferry? jasad nggak di sorganya Kristen? Dikutip siapa Fer? Di sorganya Kristen ini ada jasad atau roh aja di sana? Jawab. Itu pertanyaannya, silakan. Karena saya belum pernah ke surga, maka Berarti saya kamu tidak tahu di sana di sorgamu ada kawin mengawin. Sebentar. Ada tulisan sifat kita manusia itu akan diubahkan. Jadi yang fana akan menjadi kekal. Jadi kalau kita di dunia ini kan kita fana, sifat akan mati. Tetapi ketika kita Nah, jadi ketika pertanyaannya Yesus akan ada datang roh, kepada ada yang daging di berubah, sana tidak? sifat kita ini akan diubahkan. Dan Oke, seperti dalam pertanyaannya Markus itu Ferry kita akan hidup seperti malaikat. nyerocos terus Kita tapi nggak akan hidup nyambung. seperti Pertanyaannya malaikat. apa? Dijawab Dikawin dan apa? dikawinkan. Ya, Anda kan bilang kita ini hidup seperti apa? Roh atau apa? Nanti di Katakan tadi, sorgamu, saya di sorga Kristen itu roh atau jasad nanti di sana? Tetapi roh atau jasad? Iya, pasti daging, kita ada dagingnya punya tidak? tubuh lah. Iya, ya pasti. Tetapi akan diubahkan. Iya, ada dagingnya kita atau ada tidak di sana dagingnya. nanti? Oh, ada ayatnya. Kita akan diubahkan. Jadi sifat. Iya, berarti ada kawin mengawin di sana. Oh, tidak. Itu Yesus katakan kamu sesat. Di sana tidak ada Yesus kawin. sendiri yang Hidup kawin. seperti malaikat. Yesus sendiri yang kawin. Perkawinan domba itu dibaca Wahyu 19 ayat 7. Tapi saya tidak tahu di Al-Quran Anda. Oke, ya kita buktikan Yesus itu kawin nanti di Wahyu 19 ayat 7 katanya teman saya tuh. Sebentar. Sebelum kejauhan ke situ tadi ya. Masih sebentar. data dulu host. Saya, Nah, saya ini, sampai sebentar. ketawa ini sudah Sinanda lah katakan ini Yesus Bunda? kawin. Ferry ini baca nih. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Ya, betul. Kalau roh itu makan dan minum gimana? Betul kan kami akan makan dan minum, betul itu. Memangnya kenapa? Jadi kau gimana caranya roh makan dan minum? Memangnya kenapa? Memangnya Hanya kenapa? Ya roh itu gimana caranya roh itu bisa makan dan minum? Itu kan hanya roh saja Fer. Memangnya akan membatasi kemahakuasaan Allah. Kecuali Ya, karena kau sudah bilang pernah roh. ke surga, bolehlah. Makan Bahwa angin kamu paling akan makan dan minum semeja dengan aku. Kita semua belum pernah ke surga, jadi kita belum bisa. Tetapi melalui dalil. Gambaran Fer. Di kitabmu itu merupakan gambaran dari surga Kristen Fer, gitu kan? Anda tahu Kalau surga roh kan dari itu kitab. makan, Ustadz, kalau roh makan dan minum itu gimana caranya ya? Bunda. Mana ada jasadnya Oke, ya. kalau roh? Kalau Anda sudah pernah ke surga ya boleh, atau saya sudah pernah ke surga saya bisa. Sebentar Bun. Ini soalnya tadi ini ya, yang dia tadi ngomong, tadi kan sama Unirifa aja kan ditanya tuh, yang Matius 19 ayat 29 itu akan mendapat upahnya itu di mana gitu loh kan.
akan mendapatkan upah di surga ya, tetapi itu bukan Akan seperti Anda katakan, oh akan mendapatkan kawin mawin. upah di surga. Upah di surga. Nah, Ya. ternyata upah di surgamu itu kita lihat ini mau di terjemahan yang lain atau kita cocokkan dengan original teks, itu ada istrinya. Istrinya di surga Jadi buat begini ya. apa? Mereka. Jadi begini ya, begini. Jadi kalau misalnya contoh itu kan, kalau misalnya saya meninggalkan anak, ya, apakah saya Udah, akan nggak usah diberi 100 contoh-contoh, anak? nggak usah contoh-contoh. Ini udah jelas ada Itu istri, kan, ada anak, ada jangan ladang coba ya. Jangan Ada. menitik beratkan kepada istri. Jadi kalau misalnya saya Ya tinggalkan udah, anak ini saya nih sendiri, nanti dia dapat apakah rumah saya 100 akan kali mendapatkan lipat, dapat 100 saudara anak? laki-laki 100 kali lipat, dapat saudara Iya. perempuan 100 Kalau kali misalnya lipat. saya meninggalkan 100 Apalagi? saudara Terus dapat laki-laki saya, istri. apakah Istri saya 100 kali lipat. mendapatkan 100 kali lipat saudara laki-laki? Bukan. Kenapa? Kamu mau protes? Kamu mau protes? Ini nggak apa-apa nih, 100 kali lipat semua ya. Dapat rumah 100 kali lipat, saudara 100 kali lipat, istri 100 kali lipat. Tetapi Buat apa? bukan istri di surga. Buat Tetapi apa? bukan Kamu di bilang surga. tadi ini di surga, giliran ketemu istri di surga bukan. Kamu kenapa sih punya dendam apa sih kamu sama istrimu? Ayat 25. Kamu sesat karena di surga tidak Kamu ada sesat. kawin Di sini nggak ada dalil kamu sesat. Kamu yang sesat nih, ngaco nih orang nih. Kamu bilang tadi ini Matius 19:29 nih dapat upahnya di Malaikat surga. tidak ada kawin mawin, Mbak. Coba Anda tunjukkan Katanya malaikat ini kawin dapatnya mawin. di surga. Al-Quran Anda saya nggak tahu lah. Itu udah clear, Gucluk. Itu hari kebangkitan. Di Alkitab kami Gucluk tidak bukan ada hari di malaikat surga. kawin mawin. Saya bunda, boleh saya bunda layarnya. Iya, iya, iya. Itu dia gak terima itu. Padahal ayatnya bunyinya begitu. Dia bantah lagi. Kita buktikan ya. Katanya di sorga tidak ada kawin mengawin. Kita buktikan. Kita buktikan ya. Memang kalian tidak kawin mengawin tapi dikawin. Nah kita pakai data ya. Anda Nah, ini gembala. datanya. Paling Anda mau tunjukkan Sabar-sabar dan dulu. di Matius 4:20. Di Wahyu iya, bukan Wahyu ini. ya. Kamu kan nggak tahu. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Nah, bersorak-sorai ini pesta nih. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan loh. Perkawinan. Wow. Anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini ada perkawinan nih. Pengantinnya sudah sedia. Ya. Terus Ada perkawinan. Kamu bilang tidak ada perkawinan. jadi Anda belajar dulu. Jadi Ini ada perkawinan, ada pengantinnya, anak domba. Nah, Yesus yang kawin dia malah. Kayaknya dia trauma sama istrinya, makanya dia nggak mau ada Muhammad istrinya. nggak mau Nah, ada di istrinya. sini Yesus ini kawin. Nah, kawin itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Ini loh, kawin itu membentuk keluarga. Nah, Yesus ini kawin. Seperti itu bunyinya. Malahan nanti yang dikawini itu jemaatnya. Nah, jemaatnya itu di 2 Korintus 11 ayat 23 Paulus berkata, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Laki-laki jadi perawan loh. Ngeri. Pakai kebaya. Pakai kebaya, pakai lipstik. Nah, Peri nanti kamu jadi pakai lipstik jadi perawan loh. Di 2 Korintus 11 ayat 2 ayat 3, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ada kawin mengawin nah. Oh ya, Oh iya. boleh saya jelaskan. Oh iya, Boleh saya Ada jelaskan. ini kan. Nih, makanya nanti di Wahyu 19 ayat 6 bunyinya begini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Kan seperti itu. Nah, apa di sini ayat 7-nya? Ayat 7-nya mengatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Ini pesta nih. Bersorak-sorai ini pesta. Nah, dan memuliakan dia karena hari apa nih? Hari apa nih? Perkawinan. Perkawinan anak domba ini siapa?
Kawin mawin. Yesus. Yesus petasek nanti di sorga. Aduh, Dan pengantinnya telah siap sedia. Itu kan jelas itu. jelas. Oke, kita jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, di Markus 12 ayat 5. Aku mau tutup, izin dulu bentar ya. Aku mau tutup dulu soalnya udah capek juga aku. Ya, Aku mau tutup dulu aja ya. ininya. Izin Mana sebentar tadi? ya. Oh, menutup. Ya, makasih banyak buat semuanya, buat Bang Wan Abi, buat Bang Anggur, buat Undirika udah pergi ya tadi ya, buat Bunda Rahma, Bang Moa, Ustaz Iya, ada semuanya. Ya, buat teman-teman Kristen juga makasih ya ya, yang Mbak. sudah menghibur kita dalam diskusi yang sangat menyenangkan ini. Terima kasih buat teman-teman yang di channel YouTube Natali Riani. Makasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya Oke, mohon maaf makasih bila ada ya. salah-salah kata itu Oke, semua God yang datang bless dari ya. saya. Namun bila ada baiknya itu Oke, semua hanya host. datang dari Makasih Allah. semua ya. Iya, iya, Pak Ferry. Jangan menolak kebenaran. Maaf kalau ada salah kata ya. Natali, Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi Natali, jangan Oke, keluar wabarakatuh. dulu. Saya mau berdiskusi sama kamu. Saya sudah tidak Natali nggak keluar. Selesai ini Ferry. Itu di YouTube Ferry. Itu di Saya menjelaskan YouTube-nya. di Matius 29 ayat Matius 19 ayat 29 itu. bentar. Aku tuh udah capek. Aku udah dipanggil Enggak, suamiku bentar ke dulu. kasur. Jangan lari. Ngapain lari? Suamiku memanggilku ke kasur. Iya, betul wajib itu. Apa sih ini orang? Suamiku memanggilku ke kasur. Kamu cemburu. Kamu siapa? Lu siapa? Aku mau. Enggak ini. Aku mau Jangan ritual. ditahan, Aku mau Bu Natalia, ritual jangan sama ditahan suamiku lah. di kasur. Kenapa? Kamu mau panas? Mau marah? Enggak, ini kita bahas dulu. Di Gila, Matius orang 19 ayat Aku 29. mau ke kasur. Saya pamit ya. Saya Aku pamit mau ke ya. kasur. Lo, Oke, thank you ya. dari Iya, tadi Pak kamu Ferry, jangan makasih. pamit ini selesaikan dulu Yesus kawin ini. Makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Lari kan si Ferry dibuktikan bahwa Yesus kawin. Ferry kamu jangan lari Ferry. Ini belum selesai ini. Lari. Natali kenapa kabur ya? Iya, Bang Sang Raja, kenapa? Oke, ini Ya. teman-teman ya, supaya kalian paham di Matius 19 ayat 29 itu di Yesus itu kalau siapa saja yang meninggalkan rumah atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan atau ayahnya atau ibunya atau istrinya atau anaknya atau ladangnya, ini menunjukkan dia jangan cinta kepada dunia. Makanya Tuhan demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Berarti Ini Yesus makanya. bohong menjanjikan upah itu perikopnya apa? Bohong kamu berarti Yesus. Kalau upah ya upah di surga. Nah iya, ini bicara tentang upah di sorga. Yesus menjanjikan 100 istri. 100 kali lipat kan itu kan. Makanya 100 kali lipat pun di sini. Iya. Bukan istri, bukan ibu, bukan anak perempuan, bukan ayah, bukan perempuan, saudaranya, bukan saudara laki-lakinya. Ayatnya Ngerti sudah nggak dibaca kalian bahasa belum? Indonesia? Jadi Ngerti Yesus nggak kalian bahasa itu Indonesia? Makanya itu tolong. ini perikopnya Ini, upah, upahnya. tak open cam ya. Kalian itu gimana sih? Coba kamu baca yang baik-baik. Ini supaya pintar kalian. Iya. Ini ya. Bunda, monitor Bun. Tadi kan mengambil dari ini siapa kan? Si Natali kan? Monitor. Oke, nggak apa-apa. Tetapi Iya. ini, Baca. oke, ini ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, Perikopnya atau apa saudara perikopnya? Baca laki-lakinya. dulu. perikopnya, aduh. Iya, jangan gimana comot-comot gitu. ayat. Lah, siapa yang comot-comot ayat? Iya, makanya baca perikopnya. Aduh, Tuhan. Disuruh buka perikop, salah. Kalau kita nggak pakai perikop, salah. Apa dia mualaf? Kasihan kali dia mualaf loh. Tapi nggak apa-apa lah, itu pilihan hidup dia loh jadi mualaf. Ya sudah, baca sudah, jangan curhat. Oh gitu ya, cara menafsirkan Injil yang Allah tulis itu seperti itu. Ya sudah, itu jelaskan itu. Jadi kitab dikatakan yang tadi Allah tidak ada tulis kawin apanya mengawin, sih? ternyata ada kawin mengawin gitu loh. Oh jadi kalimatullah. Di surga bro. Ini loh, ini nih saya bacakan ya, open cam ya host, ya izin host. Tunggu, aku boleh bicara nggak? Enggak usah, saya aja, saya bicara, saya aja yang bicara. Wah, Jadi gini, gimana sih?
Jadi kalimat Jadi gini loh. Jadi host bisa dibesarkan, host izin bos. Ngawinin Ini katanya tidak ada kawin mengawin. Ini alegori satu-satu alegori. Kalimat Nah, di sini loh. Satu-satu alegori, satu-satu. Kalimat Allah Diturunkan aja dulu. Wahyu 19 ayat 7 saya bacakan ya. Satu-satu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini ada perkawinan. Bukan, dengar dulu. Sabar dulu. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ada loh, ada pengantinnya siap loh. Gini, pengantin. Yesus ini kawin. Pengantin, dengar dulu. Perkawinan anak domba itu bukan berarti kami yang kawin, maksudnya dikasih istri-istri gitu loh. Iya, kalau kamu tidak kawin ya nggak apa-apa, kamu dikawini oleh Yesus. Makanya dengar dulu, ya kenapa si Natali itu bilang kami dapat 100 istri? Iya, sudah lah, kalau kamu nggak mau nanti kayak kamu itu yang makanya dikawini dia oleh belajar Yesus. Si Natali, makanya cocok jadi. Enggak, Natali itu bertanya, Natali itu bertanya buat apa 100 istri itu? Berarti buat Yesus. Iya, dengar dulu. Oh iya, alhamdulillah kalau iya. Perkawinan anak domba itu gini loh bro, pengertian perkawinan anak domba bukan perkawinan antara seperti di dalam dunia ini, bukan. Perkawinan anak domba itu penyatuan imannya Yesus sama dengan anak yang orang-orang dipercayanya, itu perkawinan. Ya iya, disatukan kamu dengan dikawini oleh Yesus, sudah Bukan betul. berarti kami kawin, Tuhan kami nanti ngapain-ngapain. Ini bunyinya kami, apa nih kawin? imannya. Ini perkawinan nih apa artinya? Waduh. Ini loh saya artikan ya. Sabar. Di sini, artinya apa? ini di sini ya, saya jelaskan ya. Allah itu mencintai. Nah, kawin di sini lihat ya, kawin dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dengar dulu bro, apakah Allah mengasihi kekasihnya Muhammad itu? Apa dia? Jangan lari, ini Yesus kawin loh. Bukan, makanya makanya kekasih Allah itu aja sama perkawinan di dalam Alkitab. Kalian nggak ngerti. Enggak, ini masalahnya Paulus mengatakan demikian. Ini Paulus loh. Ini lo baca ya, 2 Korintus 11 ayat 23. Paulus berkata ini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kamu ini kan laki-laki, nah jadi perawan di sana. Bro, aduh, gini ya bro ya. Gini, bilang, ibaratnya benar yang kayak dibilang. Satu alegori yang ngomong Raja. Yang kalian sembah itu. Kan Berarti ini jadi di Yesus ini kawin dengan kamu nih, laki-laki, perempuan dikawin oleh Yesus. Apakah Allah itu akan berzina? Nah, di sini dikatakan gini loh, di sini dikatakan apa itu perkawinan pengantin. Nah, di sarapan Biblika ya, dijelaskan di sini nih, sarapan Biblika ini kan Ibu Rita Wahyu punya. Nah, dikatakan mempelai perempuan itu untuk anak domba adalah jemaat. Lihat Efesus 5 ayat 25, dia bilang jadi jemaat itu akan dikawini oleh jadi mempelai perempuan, oleh anak domba dikawin. Ini sarapan pagi Biblika loh. Bro, iya, dengar dulu ya. Oh iya, betul. Berarti kalau iya berarti saya tidak salah. Allah kan Muhammad itu kan kekasihnya Allah. Nah, kemudian gini ya, tadi jangan lu apa ini kawin Yesus yang kawin kok lari ke Allah. Ini Yesus yang kawin loh. Nah, dalam terjemahan sabar dulu nih kita supaya paham. Dalam terjemahan baru LAI, nih terjemahan baru LAI, kata jemaat dalam kosakata bahasa Indonesia merujuk khusus kepada komunitas Kristen. Nih terjemahan baru LAI loh. Ngomongnya biar kelar dulu asamnya ngomong. Silakan. Jadi gini ya teman-teman, saya ulang supaya kita ini jangan ngarang gitu ya. Di sini marilah kita bersukacita. Ini perkawinan anak domba, pengantinnya. Nah, ini ada perkawinan, ada anak domba. Anak domba ini kan Yesus. Perkawinan, ada pengantinnya. Kita lihat di sini di 6. Oke, kita lewat, kita lihat sini. Di sini perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Jelas ya?
Jadi kawin itu apa maksudnya? Nah, ada mempelai pengantinnya tuh apa ya? Mempelai pengantin itulah orang yang sedang melangsungkan perkawinan. Nah, itu kawin. Nah, karena ini dikuatkan oleh siapa? Oleh Paulus, 2 Korintus 11 ayat 23. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus lo ngomong, berat ini. Kemudian kita lihat di sini ya, di sini lihat, mempelai pengantin itu siapa? Kata Ibu Rita Wahyu, ini di Sarapan Biblika, mempelai perempuan untuk anak domba itu adalah jemaat. Itu orang Rita Wahyu kan orang Kristen sendiri ya, Bang Aslam. Iya. Tahu di bawah. Jadi mempelai perempuan itu yang dikawini oleh anak domba oleh Yesus itu adalah maksudnya jemaat katanya. Nah, jemaat itu apa? Nah, di jemaat dalam terjemahan baru LAI, jemaat itu adalah kosakata bahasa Indonesia merujuk khusus kepada komunitas Kristen. Nah, kalau bicara komunitas itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang dikawini oleh oleh Yesus ini bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Karena apa? Tadi dijelaskan oleh Paulus di sini, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kamu nanti pakai daster, pakai yang laki-laki itu nanti pakai Natalia aja geblek, pantas dicocok malam. Oke, silahkan buktikan bahwa Kamu ngomong. Sekarang ngomong-ngomong, Raja. seperti ini Oke. nurut gitu loh. Tanya dulu sama kalian ya. Ini tak kasih tunjuk ya. Apa arti kekasih dalam KBBI? Sepakat Yesus kawin tidak? Aduh, soalnya begini, supaya tidak kemana-mana. Tadi soalnya begini, itu tadi abang pengikut menarasikan sesuatu bahwa di sorga itu tidak ada kawin-mawin. Nah, pihak Muslim menunjukkan ini ayat loh, bahwa ada kawin-mawin itu, jangan kemana-mana. Jadi sang raja Israel ini, sang raja Israel ini cukup membuktikan bahwa tidak ada kawin-mawin, itu saja, jangan kemana-mana gitu. Jelaskan, nggak ada kawin mengawin tadi sama dengan teman saya tadi. Udah dijelaskan kan panjang lebar, tapi kalian nggak bisa. Oke. Tidak, kan ada ayat bantahan sendiri, ada ayat bantahan sendiri dari Biblos bahwa ternyata ada kawin mawin di surga gitu. Sekarang kutanya. Udah kamu ngomong. Kalau dia Muhammad kekasihnya Allah, itu artinya pacaran. Apakah Allah berpacaran sama Muhammad? Ya. Itu tidak pertanyaan. Itu kok menarasikan sesuatu yang berbeda lagi. Jadi kita fokus gitu juga kalian bahwa narasi yang dibangun pengikut, bang pengikut tadi, bahwa di surga itu tidak, di surga menurut Kristen tidak ada kawin-mawin. Sementara tadi Bang Anggur Asam menyatakan, membantah pernyataan bang pengikut, mengatakan ternyata ada kawin-mawin dengan menunjukkan dalil. Kalian sebagai Nasrani atau sebagai Kristen itu bisa membantah bahwa ternyata ayat yang ditampilkan oleh Anggur Asam itu salah. Begitu cara diskusi yang baik dan benar. Iya, oke, dengar dulu. Tadi kan ini kan aku mau naik gara-gara si Natali. Bahasan orang Kristen itu akan mendapatkan 100 istri. Karena ada bahasa istri. Makanya sudah saya jelaskan, saya kasih tunjuk. Itu bukan maksudnya dikasih 100 istri. Apakah dikasih 100 ibu? Apakah dikasih 100 ayah? Apakah dikasih 100 saudara laki-laki? Perempuan? Apakah dikasih ladang? Enggak, itu harus meninggalkan harta apa yang dicintainya di dunia. Gitu. Maka si Natal itu geblek. Makanya nggak ada yang pintar gitu loh. Antara perkawinan udah dijelaskan, kamu sesat. Tidak ada di surga kawin mengawin. Kalau perkawinan anak domba iya, tapi bukan seperti yang di dunia perkawinannya. Gitu loh. Jadi Raja Debat ini ya pintar sendiri lah. ada kawin mawin ya.
Kawin mengawin nggak ada, perkawinan ada, perkawinan ada, anak domba kepada Tuhan Yesus. Iya benar. Perkawinan ada ya di surga ya. Perkawinan antara Yesus sama kami ya ada. Ya sudah itu tadi. Bukan tadi itu. Ada kawin mawin. Tadi bro. Tadi yang diceritain si Natal itu siapa? Apa? Kan Tadi kita sudah selesai di situ bahwa ada ada upah surga itu 100 kali lipat, dan 100 kali lipat itu dijabarkan lagi bahwa ada anak, ada ladang, ada istri lah, ada kakak lah, ada saudara, kan seperti itu. Pintar sedikit lah. Ini aku kasih tunjuk lagi ya. Sedikit. Emang kamu pikir yang dijanjikan ini untuk berkebun di surga? 100 istri untuk apa? Makanya 100 istri ini untuk apa? Sebentar. Sebentar. 100 istri ini untuk apa? Siapa yang 100 ngasih kali 100 lipat istri. Untuk apa itu? Ya 100 kali lipat dan akan hidup selama-lamanya. Kehidupan yang kekal. Tadi Bunda Kekal itu Rama, di mana? dia si Natali itu membuka dari Alkitab Sabda. Kamu ketik di Matius 19 ayat 29 di terjemahan Miltef ya, Miltef. Itu kamu buka ya, kamu buka sendiri, kamu baca. Ini aku bacakan sekali lagi. Semoga kamu ngerti ya, Bunda Rama. Kenapa kok ke Miltef? Ini kita buka. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, ini ceritanya meninggalkan rumah, atau saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, atau ayahnya, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Gak ada yang di sini dikasih istri. Lah, itu diedit karena kau dibodoh-bodohi pengedit-pengedit itu. Ini. Aduh, tadi ini yang ditampilkan siapa loh? Udah, Aduh, ini saya kasih lihat. Memang astagfirullahalazim, kalian ini nggak pinter loh. Bahasanya. Aduh, kasihan kali aku tengoknya, harus diajarin. Ya karena dihilangkan. Ada di situ boneka originalnya. Sebentar, saya tunjukkan data ya. Di mana? Saya tunjukkan data. Tunjukkan original. Boneka tadi itu. Tunjukkan originalnya. Ini tengok. Tadi itu yang dibuka Natali itu original Ini itu tadi boneka. dibuka si Natali. Boneka. Panggil lagi si Natali ke sini. Panggilkan si Natali ke sini. Ini Panggilkan orang. si Natali lagi. Ini enggak tadi yang tunjukkan dia. Makanya ini ada istri. Tunggu Bang Raja. Bunda Rama kalau Ini. ada di Alkitab, Bunda Rama Ini kalau ada. di Alkitab Ini ada. Ini ada. Kas tunjuk. Ini ada. Sebentar. Ini ada. Sebentar. Ini ada. Bentar ya, saya tunjukkan. Karena Bibalmu itu editan, makanya dirubah-rubah. Wah, jadi Kenapa? Quran itu nggak ada dirubah, direvisi. Nggak ada. Gimana? Nggak ada dirubah Quran. Nggak ada. Pintar kali kau bilang nggak ada. Itulah. Coba kau tunjukkan nggak apa Al-Quran itu banyak. Apa Al-Quran itu banyak versi. Kalau Bibalmu banyak versi. Ini versi Bibalmu nih. Ini versi Bibalmu. Ini versinya nih. Ini versi Bibalmu ini. Hampir setiap tahun dirubah. Ini baca ini. Ini. Mute dulu dia. Bentar aja gantian. Dan barang ini dengar ya. Dari mana nih? Dari matikan dulu dia. Mute dulu host. Mohon maaf. Gantian dulu Raja. Gantian. Tapi Gantian kalau waktu kau tenggelam, udah. Bunda, terus aja Bunda tenggelam, dia suaranya Dan kecil. barang siapa ini Ende ya, versi Ende ini Bible kuno ya. Dan barang siapa karena aku meninggalkan dan barang siapa karena aku meninggalkan. Bentar saya kasih besar ya biar dia enggak ini. Dan barang siapa karena aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudara dan saudari-saudarinya, atau bapaknya, ibunya, istrinya. Ini masih ada istri ya. Bibil kuno versi ND. Dan ibunya, istrinya. Ada istri. Anak-anaknya. Ataupun ladangnya, ia akan memperoleh 100 kali lipat mewarisi hidup abadi. Ini istri. Ini ada istri, tetapi sekarang yang kau pakai sudah diedit.
Ini ada istri ya, ada istri. Ini istri. Sekarang yang kau pakai ini, sebentar. Masih ada istri ya, tapi ini Bibelmu kan sering diedit, dirubah-rubah. Sekarang ini istri dihilangkan. Ini versi-versinya ini. Ya, 2011, 2010 diedit dan diedit, 2002, 2000. Ini fakta bahwa Bibelmu sering diedit kayak skripsi kayak apa diedit ya. Ini sekarang yang kalian pakai. Terjemahan baru sekarang yang pakai ya. Terjemahan lama ini AYT ini macam-macam diedit dirubah-rubah ya. Ini nggak ada istri di sini. Udah dihapus istri, dihilangkan. Bapak dan ibunya ini istri nggak ada lagi. Inilah kelicikan lai. Mengedit. Jadi Bibelmu itu hasil editan. Ya, nggak ada lagi istri. Dihilangkan. Ini sekarang yang kalian pakai, tapi Bibel kuno terdahulu versi ND masih ada. Kalau kita juga lihat di KJP ya, saya cari dulu KJP. Bodoh-bodohi penerjemah ini. Ini host adil lah host. Tadi kan Raja belum selesai ngomong, kok udah ngomong lagi si Rama. Itu Besarkan saya setelah itu ngomong pelan. Besarkan saya host. Kita mau debat apa? Besarkan saya. Katanya nggak ada di ya, Quran bahwa itu direvisi. Oke, besarkan dulu. Besarkan. Quran. Besarkan saya. Host. Coba. Oke, terima kasih host tercinta. Tengok ya. Dari jurnal Yusuf ini dari dari kemenat.go.id. Udah ya? Belum selesai saya host. Saya mau versi KJP. Host, saya belum selesai. Host, saya belum selesai. Bentar. Oke, nanti kamu tunjukin. Ada waktu 2 menit. Ini KJP ya. Kan belum selesai ngomong. KJP. Nanti kamu 3 menit kita diam. KJP ya. Gini. KJP And everyone that KJP itu ini ya, KJP benar. ini King James Version. And everyone, aku nggak tabu bahasa Inggris ya, diterima aja ya cara bacaku ya. And everyone that has forsaken horse, denger. Horses or ya brethren or sister or father or mother or wife. Wife ini istri, brother ini wife istri. Jadi versi luar negeri KJP masih ada wife istri. Ini ada istri loh. Ini ada istri juga loh. Tak besarkan samamu ya. Nanti kamu ini dapat 100 istri di sorga. Oh, dapat 100 istri. Kamu ngesot. Lah itu 100 kali lipat itu. Kamu ngesot. Kamu ngesot. Dikatakan di situ ayatnya 100 kali lipat. Kamu ngesot. Udah dia kamu ngesot. dapat 100 kali lipat itu loh. Bawa minyak urut. Saudara. Bawa minyak urut ya. Kau ngesot. Hadapi 100 istri ngesot. Udah. Bawa minyak urut. Dulu saudara. Tidak ada masih ada ya wife. Or wife istri. Oke ya, istri. Oke, besarkan jadi saya. Ini istri dihilangkan ya, tipu-tipu lembaga penerjemah. Makanya kamu tengok ini yang tadi dikutipnya si Natali, ini dikutipnya si Natali. Ada istri emang. Makanya memang dulu. Ada. Kabur. Ada istri di sini, Bro. Nona. Bunda Rahma yang paling cantik ya. Ya tadi kan ada. Udah di ND tadi versi ND. Makanya kau dengar dulu. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah ini yang meninggalkan. Mungkin Bang Raja ini mungkin Bunda Rama ini nggak membaca perikop. Coba tunjukkan. Ganjaran yang kalian bentar. Ganjarannya itu kalian yang jadi pengikut Yesus akan memperoleh 100 kali lipat, dapat istri 100 kali lipat. Ngesot. Ini artinya upah ini ya. Upah mengikut Yesus. Upah itu ganjaran. Upah mengikut Yesus. Upah itu. Iya, upah itu ganjaran, hadiah. Betul, sudah 100 istri. Hadiah, reward kamu dapat nanti di surga 100 kali lipat istri. Jadi kalau bukan untuk apa itu istri? Untuk apa itu istri? Untuk apa itu istri? Untuk apa? Kalau bukan untuk perkawinan. Jangan gini loh. Jangan terlalu mencintai istri. Jangan terlalu mencintai istri apalagi. Mana di situ? Ganjaran itu. Kamu pintar bahasa Indonesia enggak? Nona. Astagfirullahaladzim. Upah. Nona Rama. Ganjaran bagi yang meninggalkan. Sudah meninggalkan rumah, kamu pakai KJP lah, nggak apa-apa. Kamu artikan ke
terjemahan ke Google, silakan, pasti sama. Gini saya baca ya terjemahan baru. Sini saya baca. Orang tua, ini Bunda Sini Rama saya baca. anak-anaknya Sini saya atau baca. ladangnya. Sini saya baca. Oke, sini saya baca ya. Sini saya baca ulang supaya kau paham gini Bang. Gini Dengar kita dulu, baca ini, ulang bentar ya. dulu. Bentar dulu, Bunda Rama. Dan Bunda barang Rama. siapa, Bentar dengar dulu, saya dulu. dulu. Host, Tengok mute dulu ini. host. Mute dulu host, dia nggak paham nih bahasa Indonesia. Dan barang siapa, dikit dulu Bang. 3 menit, Dan barang 3 menit kamu. Oke, 3 menit ya. Kamu Izin udah 3 menit. Raja gantian. Oke, 3 menit. terima kasih host yang terbaik. Dan barang siap, dengar dulu kalimatnya. Dengar kalimatnya, host. Sang raja, dengar kalimatnya. Dengar kalimatnya. Dan barang siapa, dengar. Barang siapa karena aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudara dan saudara-saudarinya atau bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya ataupun ladangnya, ia akan memperoleh, artinya dapat reward nanti ya di akhirat. Ia akan memperoleh 100 kali ganda, 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Sekali orang Kasih apa? Bunda, kasih dari ini datanya Bunda. Ia akan memperoleh, ini dapat ganjaran, dapat hadiah. Bang Raja, biar gue coba gue yang bicara Bang Raja sama Bunda Rama. Bang Raja, izin dia Bang Raja. Ini. Bentar Bang Ini Bere. iya, ini bacanya ya. Ia akan, Kasih dulu aku kesempatan iya, dulu, dengar. teman-teman. Ia Bentar. akan memperoleh Host, 100. kamu tuh Ia adil akan loh. Dia nanti kamu 3 menit Islam ngomong kamu, nggak bisa host. diam. Ia Nanti kamu akan 3 menit ngomong, kita memperoleh diam. 100 Astagfirullahaladzim, kali apa aja belum lipat ada 3 serta menit lu mewarisi bicara. hidup abadi. Ya, nanti. Jadi kalau memperoleh istri 100 kali lipat, kau mau ngapain itu istrimu di sana? Emang kau suruh dia pergi kerja aduk semen? Hah? Di situ Aku bilang bawa minyak urut. Bawa minyak urut kau ngesot. Oke lah, terserah gini Dah. ya. Kamu tuh Udah, capek kamu sama ngomong sekarang. Oke, Udah, kamu ngomong sekarang, ini ya, buruan. Oke. Ini Buruan, saya ngomong. kasih tunjuk dulu jurnalnya ya. Ini. Walah. Al-Quran. Ini. Belum gambar. Dari jurnal dari kemenat.co.id. Oten. Kalian boleh demo nih ya. Ngapain demo? Mengatakan, nah nih. Ya udah. Gimana itu betul? Al-Quran dan terjemahannya Mengawin telah di sorga direvisi itu. 4 kali, yaitu pada tahun 1971, Oh, lari pada kemana-mana tahun ini. 1950, Revisi tahun terjemahannya, 2002, dan tahun 2019. Terjemahannya 2019. kali ya. Udah ya. Terjemahannya ya. Al-Qurannya mana? Buka itu, buka. Qurannya juga loh. Buka itu, buka. Quran Buka. dan terjemahan. Buka, 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 Tur- buka, Quran buka, dan buka, bukan buka terjemahan. celanamu ya, buka itu yang kau tunjukkan, buka. Buka yang kau tunjukkan itu, Ini loh. buka. Ya buka. Bukan celanamu aku suruh buka itu, yang websitenya kau mana tunjukkan itu? itu buka. Klik Tulisannya itu Mana biar itu nggak terbuka. ada? klik. Klik itu, klik biar terbuka, biar kita baca. Websitenya Klik. mana websitenya? Klik. Website apa, Jangan-jangan websitenya? celana Bukan kau buka, editan, ya? parah kau ini kalau Kalian celana kau perbandingkan buka. 2019. Websitenya mana websitenya? Bentar itu Lanjut. website tuh bisa diedit namanya kalau kayak gitu. Mana coba. Bang Raja. Mana? Konjunal suhuf. Coba kita buka ya. Coba kita buka di situ ya. Silakan. Jadi gini ya, kita kan lari dari masalah kawin mengawin. Tadi itu topiknya kan gitu. Oh, larinya langsung kemana-mana nih ya. Jadi gini ya teman-teman, kita ulang ya. Coba ini kamu bisa jelaskan nggak? Ini Yesus ini kawin loh. Saya ulang ya. Di Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Ya, sorak-sorai ini bukan nangis loh. Berarti ada sesuatu yang menggembirakan, pesta lah. Ya, dan memuliakan Dia. Dia ini siapa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba nih yang nikah nih. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ada perkawinan, ada anak domba, ada pengantin. Kan begitu. Jelas loh ini ada perkawinan. Kalau kalian mengatakan di surga tidak ada kawin mengawin, ternyata ada pesta ini loh, pesta perkawinan loh. Ini data loh. Nanti kita buktikan data selanjutnya ya. Kemudian di sini
Apa itu perkawinan? Perkawinan artinya adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Itu bahasa enak loh, membentuk keluarga dengan lawan jenis. Ya, jelas ya. Kemudian apa itu pengantin? Pengantin itu artinya orang yang sedang melangsungkan perkawinan. Jadi jelas di sini adalah ada perkawinan, Yesus kawin dan ada mempelainya. Membentuk keluarga, itu betul. Nah, apa di sini maksud perkawinan di situ? Pengantinnya itu siapa, mempelainya siapa? Nanti kita baca di Sarapan Biblika. Ini Ibu Rita Kayu punya, Kristen punya. Mempelai perempuan untuk anak domba itu adalah jemaat. Ini berdasarkan Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Paham nggak jemaat itu? Nah, kita harus paham jemaat itu apa gitu loh. Nah, kalau bicara Efesus di sini dijelaskan Efesus 5 ayat 25. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, di sini rahasia ini benar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ini Efesus 5 nih. Yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Ini bunyinya di ayat 32. Nah, hubungan apa? Hubungan perkawinan. Nah, karena apa? Di sini kata jemaat menurut terjemahan baru LAI, lihat terjemahan baru LAI, kata jemaat dalam kosakata bahasa Indonesia merujuk khusus kepada komunitas Kristen. Nah, orang Kristen itu nanti dikawini oleh Yesus. Kan begitu. Nah, komunitas ini apa? Komunitas artinya adalah kelompok organisme atau orang-orang dan sebagainya. Jadi komunitas ini kelompok. Di kelompok jemaat ini ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau merujuk nanti tentang perkawinan anak domba yang dikawini oleh Yesus ini bisa merujuk yang dikawini laki-laki dan perempuan. Ini bahasa Indonesia sederhana loh. Gini bang. Aku jadi jelaskan laki-laki itu dikawini perkawinan oleh antara kalian, anak oleh domba ini juga. pada Yesus itu benar bang. Benar. Sabar dulu bang, satu lagi bang, satu lagi sedikit lagi ya. Nah, laki-laki dikawini oleh Yesus, betul tidak? Nah, kita buktikan datanya. Pakai apa ini? Datanya ini. Sorry, bukan itu ya. Datanya ini. 2 Korintus 11 ayat 23. Nah, laki-laki ini dikawini oleh Yesus. Nah, ini gambarnya. Nah, ini makanya di gereja ada begini. Nah, karena apa di sini? Astagfirullahaladzim, jangan memfitnah lo. Ini datanya, Paulus berkata loh, 2 Korintus 11 ayat 23. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Paulus cemburu nih, karena aku telah mempertunangkan kamu. Lihat, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada siapa? Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Nah, laki-laki jadi perawan suci kepada siapa? Kepada Kristus. Astagfirullahaladzim bang. Bang asal mau gambarnya mana, lihat dong gambarnya, lihatin. Pengertian kamu seperti itu bang. Oh Ya, gitu. Jangan menyesatkan. Nah, Tadi ini aku sudah ayatnya menjelaskan Korintus apa loh. Ini yang Paulus nih yang Bang. mengatakan, jangan dipotong ya. Ini firman Tuhan, jangan dipotong. Oke, aku diam ya. Sebab aku Nanti cemburu jangan potong kepada aku kamu juga ya. dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan